Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin ya, mengenai kecerdasan artifisial. Cuma untuk topik hari ini kita membahas mengenai etika dan resiko dari kecerdasan artifisial. Tapi sebelumnya Bapak mau ketua kelas memimpin doa agar pembelajaran pada hari ini bisa maksimal. Siapa ketua kelas? Boleh maju ke depan untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi sebelumnya Bapak mau nanya nih, siapa yang nggak masuk hari ini? Ada berapa orang yang nggak masuk, nak? Siapa saja? Kamila, Ajeng, dan Mirna. Jadi nanti kalian yang sekarang masuk, Bapak mohon menjadi pengajar untuk teman kalian ya. Jadi dikasih tahu biar tidak tertinggalan materi. Oke, kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian nanti Bapak jelaskan pengertian tentang etika dalam penggunaan AI, mengidentifikasi berbagai resiko dari penggunaan AI, terus menerapkan prinsip etika dalam menggunakan teknologi AI, menganalisis dampak positif dan negatif AI dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya kita bermain games dulu yuk. Boleh kalian buka blogkit.com, terus kodenya 414754. Ini sebagai pretest. Ada nih ya, go to play.blogkit.com. Mohon untuk memberikan nama kelompok saja. Jadi kalian masuk ke kelompok berapa atau nama lengkap boleh. Karena komputernya satu komputer dua ya. Jadi boleh kelompok, boleh nama yang menggunakan. Biasakan jangan nama samaran atau nama panggilan, karena itu tidak sopan untuk di sekolah. Oke, yuk kita mulai yuk. Yuk. Ada kesulitan untuk bergabung anak-anak? Oh ya, di situ juga ada sprite ya istilahnya itu. Jadi icon yang bisa kalian ubah-ubah. Silakan kalian ubah sesuai dengan hewan atau karakter kesukaan kalian. Bisa ya, perempuan. Oke, 10 kelompok deh, kita mulai ya. Satu lagi boleh? Ya, satu lagi. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan dimainkan. Kita lihat
posisinya belum ada yang dapat poin ya. Jadi jawab saja sebisa kalian. Jadi di sini Bapak tidak melihat berapa benar kalian atau berapa salah kalian, tapi bekal yang ada di pikiran kalian nih, apakah sudah banyak atau masih sangat sedikit gitu mengenai etika dan dampak penggunaan KH. Oke, Belva, Jasmine benar. Jadi cara bermainnya nanti kamu sprite-mu atau karaktermu digerakkan ke suatu buah gitu ya, buah labu, terus nanti ada pertanyaan dan kamu harus menjawab. Iya, ada musuh juga ya. Jadi monsternya, jadi jangan sampai kamu ketangkap oleh monsternya. Oke, bagus ya. Derry dan Lionel, Delva, Jasmine. Oke. Nah, juara satunya adalah Kansatis dengan poin 16, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, apa itu kecerdasan buatan atau artifisial? Kemarin kan sudah kita pelajari ya. Itu adalah kecerdasan buatan, teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan membuat keputusan seperti manusia. Contoh AI adalah asisten virtual. Contoh di handphone itu ada Siri. Siri itu di handphone jenis apa? Apple. Terus ada Google Assistant. Itu di mana? Di Google ya. Terus rekomendasi musik di Spotify, game yang bisa belajar dari permainan, filter wajah di media sosial. Terus mengapa etika AI penting? Kenapa kira-kira nak? Ayo, kenapa? Yuk mainnya dihentikan dulu. Kenapa? Etika AI penting? Ayo. Karena masyarakat Indonesia pada dasarnya masih belum memahami secara sepenuhnya penggunaan dari AI. Contoh saja ya, saya perhatikan dulu pada masa COVID, broadcast yang ada di WhatsApp saja sangat bisa untuk membuat masyarakat kita dibuat kurang cerdas, gitu ya. Atau dengan istilah berita-berita hoax. Ya, apalagi sekarang AI yang sudah bisa memberikan feedback secara cepat. Jadi dia beritanya bukan saja pasif, sudah berangkat ke pemberitaan yang aktif. Gitu ya. Jadi betul-betul dari kalian harus diajarkan. Lanjut. Prinsip-prinsip etika AI. Satu, transparansi. Jadi AI harus jelas cara kerjanya, tidak misterius. Nanti Bapak jelaskan cara kerja dari AI. Kedua, akuntabilitas. Harus ada yang bertanggung jawab atas keputusan AI. Jadi nanti kalau kamu kasih prompt atau kerja itu ya, perintah, tolong jelaskan ke saya berita mengenai ini, gitu kan? Misal berita apa nih? Adanya alien di Kalimantan, misal seperti itu kan? Dia jelasin tuh. Terus kamu bisa nanya lagi, kamu tahu dari mana sumbernya? Gitu kan? Kamu bisa berikan perintah itu. Kenapa?
Karena kita juga harus tahu sumber berita yang diberikan. Jangan berita itu bersumber dari orang-orang atau suatu organisasi yang tidak kredibilitas atau tidak di bidangnya. Maka kamu harus menggunakan data-data yang memang dari suatu lembaga atau organisasi yang dia berkecimpung di dunia tersebut. Gitu ya. Jadi perintah tidak cukup dengan satu perintah. Bisa kamu lakukan dengan perintah-perintah berikutnya. Terus keadilan, AI harus adil untuk semua orang. Tidak pilih kasih. Ya. Jadi misalkan ada berita di AI, kamu kasih prompt atau perintah gitu kan, terus dia menyudutkan suatu permasalahan atau suatu individu, maka kamu harus perdalam lagi. Misal orang ini melakukan korupsi gitu kan, atau DPR yang kemarin kan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dijelaskan sehingga kita tidak menyudutkan si orang tersebut, tapi ternyata memang lembaganya sendiri yang juga sudah ya banyak yang seperti itu. Dengan terus keamanan, AI tidak boleh membahayakan manusia. Jadi biasa di negara-negara maju sekarang AI itu sudah merambah bukan hanya untuk penggunaan individu, tapi juga dia merambah ke dunia factory atau pabrik, gitu kan, kedokteran, termasuk ke senjata perang. Jadi dia sudah menggunakan sistem AI. Oke, lanjut. Resiko satu, biasanya bias tuh, ya, dan diskriminasi. Apa itu bias? Ada yang tahu bias? Bias itu adalah ya informasi yang nggak jelas. Bias tuh biasanya. Atau kemarin udah dijelaskan mengenai ada suatu telepon dari Baim Wong gitu kan, ya kan? Suara mukanya Baim Wong tapi sekian detik itu berubah kayak Baim Wong habis dipukul bonyok gitu kan. Terus suaranya juga tidak seperti suara Baim Wong secara keseluruhan. Nah, kita pelajari yuk bagaimana sistem kerja dari AI. Kalian boleh masukkan kode ini. Buka Quizzes, buka kode 447085. Silakan dibuka. Quizzes, nanti kamu buka yang link kedua, studio.code.org. Bisa? Quizzes? Masukkan kodenya 447085. Itu di pojok kanan 447085. 085. Oke, jadi oke, tampan. Emang ada nama tampan ya? Lagi kita mulai ya. Yang belum masuk masih bisa masuk. Terus kalian klik yang link 2 dong. Nanti tampilannya seperti ini ya. Link kedua diklik saja. Bisa? Oke. Bisa yang perempuan? Kalau sudah, lalu kita klik yang try now. Coba sekarang. Bisa ya? Ya, kalau ini di skip aja ya, di pengenalannya. Nah, coba diperhatikan, nanti kamu bisa mainkan ya. Ini ada satu icon seperti robot, dia menggambarkan adalah AI. Terus ini adalah gambar-gambar atau data-data yang kamu berikan ke AI, sehingga dia bisa mempelajari polanya. Paham ya? Kan ikan juga banyak sekali bentukannya ya, tidak hanya monoton satu bentuk saja.
Jadi ininya kita skip saja nak. Oke, is this a fish? Apakah ini ikan? Ya, klik. Nah, maka dia akan menangkap tuh, oh ini ikan toh, gitu kan. Ini ikan juga enggak? Ikan kan, tapi ikan, misalnya ini ada ikan kedua dan ketiga, bedanya apa sih? Ya, warna apalagi? Bentuk siripnya di sini ya. Mata, bibir. Siripnya ada polanya juga di sini kan. Nah, itu pun dia harus kita beritahu. Terus ini kan dia sampah. Terus ikan. Nah, ini ada ceramahnya sedikit ya. Bukan ikan. Kalau sudah kita langsung continue saja. Sehingga kita lihat cara kerjanya. Kan ini kita memberikan datanya tidak terlalu banyak ya. Sebenarnya masih bisa dilanjutkan. Cuma karena keterbatasan waktu kita cukupkan dulu nah. Coba kita continue. Nah, maka nanti AI akan berusaha untuk belajar sendiri tuh dari data-data atau pengajaran yang sudah kita berikan ke AI-nya. Coba ya kita jalanin ya. Tuh dia masih ada kesalahan nah. Paham ya? Tadi kaleng dan apa tuh plastik oli ya, ini kayak oli motor tuh. Ada kesalahan kenapa? Karena bungkus atau tadi plastik oli itu warnanya sama ikan, salah satu ikan. Ya kan? Terus dia belum diajarin bahwa ada sampah yang seperti bungkus oli tadi, kan tadi belum muncul ya. Jadi dia belum kenal itu apa. Jadi dia hanya melihat dari segi warnanya saja. Gitu ya. Jadi ini nanti kamu bisa pelajari, bisa kamu lanjutkan di rumah atau di jam-jam istirahat ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Lanjut. Semangat ya. Oke, 2. Resiko pelanggaran privasi. AI banyak sekali mengumpulkan data pribadi, jadi kamu hati-hati untuk memberikan data pribadi baik dari media sosial ataupun apa? Ya, berita-berita yang ada di internet. Misal kamu bikin blog.spot, mungkin sekarang udah jarang sekali ya. Kalian mungkin banyak juga yang tidak tahu blogspot itu apa gitu. Tapi zaman Bapak dulu banyak sekali blogspot yang dibuat. Nah, maka dia bisa ngambil juga dari situ. Tapi biasanya AI itu adalah mengambil berita yang sering sekali dibuka atau dibaca oleh masyarakat. Kedua, data bisa disalahgunakan. Ketiga, sulit mengontrol penggunaan data. Cara melindunginya adalah baca kebijakan privasi aplikasi. Biasanya kan ada tuh sebelum pas kita setelah isi nama segala macam, ada contek-contengnya itu ya. Biasanya kalau Bapak itu nggak mau ada berita yang dikirimkan ke email Bapak, karena menjadi sampah aja tuh di email. Biasanya kan dia promosi saja ya. Terus kebijakan, nah biasanya kita juga males tuh baca, panjang banget kan. Khawatir nanti ada data kamu boleh buat saya ya. Nah itu yang khawatirnya seperti itu. Apalagi kalau ada data, foto, tanggal lahir, alamat. Ya. Bagi sebagian orang itu tidak berguna, tapi ada bagi sebagian sekumpulan organisasi kecil itu sangat berguna. Jadi hati-hati ya. Terus batasi data yang dibagikan, gunakan pengaturan privasi. Contoh sekarang Google saja sudah ada privasinya kan. Jadi kalian nih, terutama yang laki-laki yang sedikit nakal, privasi untuk membuka web-web yang tidak baik itu sudah dijaga oleh Google itu sendiri, meskipun ada aplikasi pihak kedua. Oke, ketiga, risiko ketergantungan berlebihan, bahaya ketergantungan AI, kemampuan berpikir menurun. Ya, jadi Bapak kalau setiap ulangan tidak boleh pakai handphone. Kenapa kalau pakai handphone? Ya, yang pinter AI, yang bodohnya siapa?
Nah, itu bisa jawab ya. Terus kehilangan keterampilan. Jadi biasakan penggunaan AI adalah ketika kamu sudah betul-betul buntu dan sumber daya bukumu kurang, maka ya udah kita nggak bisa terlepas dari penggunaan digitalisasi kan, maka kamu boleh pakai AI. Terus solusi seimbang, tetap berlatih, itu yang harus kamu lakukan. Yang kemarin kan dapat ilmu dari Pak Hoirul bahwa manusia itu seharusnya lebih pintar dari AI kan. Tapi kalau manusia yang nggak mau belajar, apakah bisa? Gitu kan? Ya nggak akan bisa. Oke, kita lanjut aja yuk ke pola AI. Kira-kira ini ada foto. AI kan bisa bermain di suara, di foto, bahkan di gerakan gitu kan. Jadi contoh kayak bapak menggunakan CCTV ya salah satu brand di mana dia bisa mendeteksi tuh gerakan hewan atau gerakan manusia. Nanti notifnya beda. Biasanya kalau gerakan yang bukan manusia itu warnanya orange. Tapi kalau dia manusia warnanya hijau toska tuh seperti bangku yang di sebelah situ. Nah, Bapak maka ketika mengecek CCTV, Bapak lihat yang warna hijau toska. Apalagi di saat rumah kosong, ya kan? Apakah itu manusia, maling, atau hantu? Bisa aja kan? Hantu yang berwujud manusia. Oke, kira-kira ini apa? AI atau foto asli? Ya, AI masih ada keterbatasan meskipun sekarang udah mulai halus ya. Jadi kamu hati-hati. AI coba kita klik. Salah. Foto asli. Lanjut. AI atau asli? Yang bilang AI kenapa? Satu orang, ayo. Gak apa-apa, ungkapkan saja. Wisnu boleh. Coba Pak, jangan mau salah. Ayo. Kenapa kira-kira? Apakah Pak nggak mungkin cowok pakai shell gitu? Karena disangkanya perempuan gitu kan? Bisa aja. Coba. Karena kontras cahayanya. Kontras cahaya sebelah mana? Ya. Sebelah kanan. Kanan. Kenapa kanan? Lebih cerah. Iya. Cerah. Iya lebih cerah. Oke. Yang jawab asli siapa? Gak apa-apa. Oke, bisa berpendapat? Kenapa dia asli? Karena dia kayak foto asli. Bukan. Kalau AI kan lebih kayak ada ya, kayak ada tambah-tambahan gitu, tambah-tambahan efek. Oke, Bapak setuju tuh. Berarti kita cek dulu deh. Kira-kira AI atau asli? Asli. Yang jawab AI berarti dia jarang foto. Sehingga pikiran di kepalanya kurang ada pemahaman dari bentuk foto yang dihasilkan. Kayak Bapak nih biasanya sering foto nih. Kalau lagi jalan-jalan foto-foto. Meskipun Bapak males juga gitu kan. Tapi kadang diajak. Nah dari hasil foto Bapak lihat tuh pola dipelajarin di otak Bapak. Oh kalau siang pagi hari seperti ini, kalau siang hari seperti ini, senja seperti ini, bahkan malam akan beda lagi, gitu kan? Apalagi kalau malam pencahayaannya kurang. Nah ini kita bisa tahu dia di waktu apa nih kira-kira? Ya waktu-waktu senja atau matahari mau turun. Ya, apalagi ada di sininya gambar lautan gitu ya. Lanjut. Sekali lagi ya, terakhir ya. Oke, ini AI kita coba ya. Salah lagi. Lalu AI-nya di mana Pak? Ada di
urutan ke-5 dan seterusnya. Kita coba ya, coba. Nah, ini asli. Asli ya. Nya mana Pak? Oh nya ternyata nggak ada. Boleh kalian nanti buka di link di sebelah sini ya. Nih detect facts. Nah di sini nanti link ketiga. Nah di sini nanti ada gambar-gambar yang AI atau bukan. Coba ya kita coba deh sekali. Ini kira-kira AI atau bukan? Ya wajahnya aja kayak gimana gitu ya. Tuh. Ya coba ya, bukan ya. Fake berarti ya. Tingkat kesulitannya gimana? Biasa aja ya. Ya betul, dia AI. Tuh ya. You have correctly identified one out of one image. Ya. Benar, AI. Gitu ya. Nanti kamu bisa pelajari, linknya sudah Bapak kasih di Canva ya. Di Quizzes kamu bisa pelajari. Oke, kita lanjut yuk. Oke, aktivitas diskusi. Jadi Bapak udah siapkan LKPD, kamu nanti bisa kerjakan ya. Sekaligus ada refleksi. Jadi ini kamu kerjakan sampai pulang sekolah. Nanti pulang sekolah kamu bisa serahkan ke meja Bapak di ruang guru ya. Jadi tidak perlu selesai sekarang karena waktu mepet. Kamu bisa selesaikan di luar jam Bapak. Jadi ya, nanti setiap kelompok boleh membagikan ini LKPD-nya. Oke, tapi sebelumnya Bapak mau uji pemahaman kalian dulu dong. Mana yang bukan termasuk prinsip etika AI? Yang mana? A, B, C? C, kita coba. Iya, betul. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan bias AI? Apa? AI yang sering error. Setuju? Enggak. Apa? AI yang membuat keputusan tidak adil karena data pelatih yang tidak seimbang. Betul? Betul, setuju? Setuju ya? Coba. Ya, betul. Oke, terakhir. Tugas individu, nanti kamu boleh pilih salah satu aplikasi AI yang sering kamu gunakan, contoh Google Translate, filter Instagram, dan lain-lain, analisis aplikasi tersebut ya, dan lain sebagainya, kamu bisa tuangkan nanti di lembar kerjanya. Gitu ya? Oke. Ada yang mau menjelaskan apa pemahamanmu hari ini yang diambil materi yang telah Bapak sampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Perempuan? Tadi belum? Mau? Kira-kira kamu mendapat apa? Pemahaman apa di pembelajaran hari ini? Boleh? Boleh? Ya? Ya, boleh. Yang tadi memperhatikan sekali. Jadi yang saya dapat dari pembelajaran hari ini banyak sekali pengetahuan tentang AI yang saya dan teman-teman saya dapatkan. Tahu fungsinya, terus etika dan resiko dalam AI kita bisa tahu semua, tadi udah dijelasin, dan bagi saya itu bermanfaat ya buat kehidupan saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Kamu telah memahami ini. Kayaknya ada kata bagusnya, kamu telah memahami etika dan risiko dan penggunaan kecerdasan buatan, gunakan AI dengan bijak dan penuh tanggung jawab.
Oke, sampai di sini jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan ya, karena masuk ke penilaian raport untuk kalian. Oke, Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tapi sebelumnya Bapak minta Bapak Khairul untuk memberikan feedback ke Bapak. Kepada Pak Khairul dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kelvin menjelaskannya cukup jelas, cukup baik, interaktif dan sangat menarik untuk anak-anak sekalian. Jadi saya kira tidak ada yang kurang, semuanya sudah cukup dan sudah oke. Itu dari saya. Cukup ya Pak Kelvin ya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Masih ada 2 sesi lagi. Tapi enggak ini ya. Oke, makasih ya. Salam kenal ya. Ini Bapak Ibu gurumu dari luar SMP. 2 sesi. 2 juta.